Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini hari Senin teman-teman, 4 Juli tahun 2022. Nah, kami lagi ada di kebun Srono pagi ini teman-teman, karena ada jadwal rutin mingguan. Itu adalah penyemprotan insektisida dan fungisida. Nah, kebetulan pagi ini kami insek selalu gunakan desis teman-teman, nggak pernah ganti-ganti. Insek kami gunakan desis. Kemudian pas pagi ini kami gunakan fungisidanya Ridomil. Fungisidanya kita gunakan Ridomil. Kemudian kita tambah dengan perekat, kita tambah dengan magnesium. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita tambah dengan magnesium? Salah satu penyusun indeks klorofil daun itu adalah magnesium teman-teman. Di luar nitrogen, di luar sulfur, ada magnesium sebagai penyusun indeks klorofil daun. Nah, kita gunakan produk Merauke kebetulan. Kita gunakan produk Merauke. Kami bukan di endorse, tapi kebetulan aja kita pakai Merauke. Nah, kapan aplikasi magnesium itu diberikan? Saat tunas itu sudah mulai mekar seperti ini. Nah, seperti ini kita aplikasikan seperti ini. Ini sebenarnya minggu lalu juga sudah, 4 hari yang lalu sudah. Desisnya juga sudah. Daun yang baru muncul tunas kayak gini, teman-teman harus jaga. Jangan sampai nanti rusak teman-teman. Kalau rusak sayang. Jadi daun yang masih kayak gini, yang baru dari tunas nah, ini penyakitnya apa? Daun muda itu penyakitnya kutu kebul, karena itu kita berikan desis. Ini memang 3 bulan lalu daunnya agak bermasalah, tetapi kita berupaya segera memunculkan tunas baru sebagai penggantinya. Nah, insya Allah ini penggantinya jauh lebih bagus teman-teman, jauh lebih bagus. Ini kutu kebul. Nah, nanti ini kalau kita nggak berikan desis teman-teman rutin, terutama daun muda, nanti akan bermasalah daun. Nah, ini jadi sekali lagi, kapan magnesium itu diaplikasikan? Saat mulai tunas itu mulai mekar, terus saja kita aplikasikan setiap minggu sampai daun benar-benar hijau teman-teman. Kalau magnesium tidak cukup membuat hijau, masih ada zat besi yang teman-teman bisa berikan. Bisa ambil dari teman-teman bisa gunakan dari produk Merauke juga ada zat besi, teman-teman bisa pakai. Nah, sekali lagi kami ingatkan lagi bahwa ada 4 unsur hara yang sangat penting, yang sangat berperan dalam penyusunan indeks klorofil daun teman-teman. Yang pertama adalah nitrogen, itu nomor pertama teman-teman. Nomor pertama. Kemudian yang nomor kedua adalah magnesium. Kemudian yang ketiga adalah sulfur. Kemudian yang terakhir adalah zat besi. Nah, ini. Nah, kalau sudah pakai misalnya teman-teman pakai nitrogen udah cukup, udah nggak apa-apa pakai nitrogen. Tapi kalau misalnya belum cukup, pengen naik lagi, kita berikan magnesium, sulfur. Nah, sulfurnya dapat dari mana? Nah, kebetulan teman-teman hari ini kami jadwalkan juga itu pemberian pupuk. Nah, pupuk yang kami gunakan hari ini kebetulan kami menggunakan NPK Ponska Plus. Jadi NPK Ponska Plus 1515. Kenapa kami pakai itu teman-teman? Karena di sana ada namanya zinc. Zinc dengan konsentrasi 2000 ppm itu sangat bagus sekali bagi tanaman kita. Jadi kita pakai NPK Ponska Plus. Jadi kebetulan teman-teman hari ini jadwalnya zinc. Nah, di dalam
NPK plus itu juga ada kandungan sulfur, cuman kecil teman-teman, ya kecil ya kandungannya itu. Ini yang kita cari ya, 2000 ppm. Nah, sulfurnya itu hanya 9%, ya sulfurnya hanya 9% itu ya. Karena itu kita tambah dengan ZA dengan kandungan sulfur di atas 20% ya. Nah ZA itu juga mengandung nitrogen, nitrogennya sekitar 24%. ZA mungkin sulfurnya di bawah 20%, lupa saya teman-teman. Tapi ada sulfurnya juga teman-teman ya, ada sulfurnya juga ya. Nitrogen, jadi kalau kita ngomong nitrogen, berapa sih nitrogennya? Akhirnya ya 15 tambah 24, hampir 39% ya. Hampir 39%. Nah cuman teman-teman harus hati-hati ya, bahwa pemberian ZA itu berpotensi ya menurunkan pH tanah. Nah, kenapa kita berani gunakan itu? Karena apa? Plan katalis sebelumnya sudah kita aplikasikan, kita tugal. Nah, plan katalis itu kan sifatnya basa, ya. Jadi bisa netral. Itu harapan kami seperti itu, teman-teman. Jadi, ketika kita memutuskan memberikan sesuatu atau nutrisi, kita harus tahu, teman-teman, ya. Alasannya kenapa sih kami berikan Ponska Plus? Kenapa sih kami berikan Nitrabor? Kapan sih? Kenapa sih kita berikan Yaramila dan lain sebagainya? Itu ada alasannya, teman-teman. Ya, ada teori yang mendukung. Bukan sekedar teori, tetapi sudah apa ya? Sudah semacam teori yang sudah dibuktikan kebenarannya. Jadi ada ilmunya, ya ada ilmunya. Jadi dalam berkebun itu memang diperlukan ilmu pengetahuan, teman-teman. Ya, tidak sembarangan, jadi tidak ngawur. Nah, ini teman-teman aplikasinya yang ini kita gali, ya kita gali di luar lingkar tajuk, kita gali sedalam 1 cangkul, kemudian kita tabur. Nah, pupuk apa itu pohon sebesar ini teman-teman, ya durasinya kita lakukan setiap bulan. Kami pemupukkan bukan 3 bulan sekali, tetapi setiap bulan. Itu sebesar ini kita kasih kurang lebih 300 gram, 300 sampai 350 gram. Ya, sekali lagi sebagai acuannya itu bukan usia teman-teman, tetapi besarnya batang, besarnya pohon itu sebagai acuan. Jadi umur itu bukan sebagai acuan. Karena apa? Ini kebetulan umurnya 2,5 tahun, tapi ada yang 2,5 tahun lebih besar, ada yang lebih kecil juga banyak. Jadi acuan pemberikan pupuk makro NPK itu bukan usia ya teman-teman, tetapi berdasarkan besar kecilnya pohon atau batang. Itu aturannya seperti itu. Jadi bukan kalau teman-teman tanya usia sekian pupuknya sekian, kami nggak bisa jawab. Jadi harus patokannya adalah besar kecilnya batang. Itu teman-teman harus ketahui itu supaya paham. Nah, kita aplikasikannya seperti ini. Ya, kita aplikasikannya. Nah, rencananya besok kita semprotkan ya, setelah kita pupuk selesai, kita semprotkan asam humat. Ya, kita berikan asam humat itu sebagai pengganti pupuk kandang, teman-teman. Kenapa sekarang Dewani Durian beralih ke asam humat? Karena apa? Pupuk kandang kalau fermentasinya kurang benar itu sangat berisiko, teman-teman. Sangat berisiko dan kami tidak mau terbebani dengan resiko itu. Jadi kita gunakan asam humat. 1 pohon itu ada aturannya, teman-teman. Jadi asam humat 1 kilo itu hampir setara dengan 250 kg pupuk kandang. Jadi lebih efisien, kita campur dengan air kemudian kita semprotkan aja. Itu cara aplikasi asam humat. Ya. Cara aplikasinya seperti itu, teman-teman. Ya, itulah teman-teman ya yang bisa kami bagikan pagi ini ya. Semoga bermanfaat ya bagi para pekebun, baik yang sudah berjalan ataupun yang sedang ingin ya, ada keinginan, ada kerentek, ada niat untuk berkebun.
Semoga apa yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat. Ya, kami senang berbagi teman-teman. Ya. Nah, ini kutu kebulnya. Ini kalau nggak kita hantam dengan desis, nanti bisa membuat daunnya kerdil. Nah, ini kebun kita sampai belakang sana, teman-teman. Kebun kita sampai belakang sana. Nggak banyak teman-teman, di sini sekitar 120, 110 lah, belum banyak. Tapi ya cukuplah teman-teman untuk pensiun. Kami berdua syukur bisa diberikan kepada anak cucu kami nanti. Ya, dari Srono, ya dari Kebaman ya, Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Diwani Durian Berbagi ya. Tetap semangat dalam berkebun durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.